Selamat pagi teman-teman, selamat akhir pekan, selamat akhir minggu ya. Jadi semoga teman-teman sehat selalu. Ini banyak yang nanya ya mengenai haid, ada keguguran. Kalau keguguran rasanya teman-teman sudah ada jawabannya banyak ya. Tapi kali ini kita bicara tentang kehamilan yang kurang bulan. Jadi kali ini kita bicara tentang umur kehamilan ya. Apa ini kurang bulan atau enggak gitu. Jadi ada beberapa yang saya bisa bicarakan di sini. Memang untuk pasti teman-teman kita harus tahu kapan itu adalah USG trimester pertama ya. Apalagi itu dipadukan dengan HPHT-nya sama, USG-nya 8 minggu, HPHT juga ternyata 89 mingguan. Nah itu kan mirip ya, itu bisa digunakan, itulah tujuannya. Nyamuk. Tetapi ada beberapa teman-teman kita kalau misalnya USG, apalagi yang di daerah gitu kan ya, terkadang USG ini tidak dilakukan. Bahkan dilakukan itu trimester 3 ya, setelah 28 minggu, ada yang kemarin tuh 30, 32 begitu kan, atau bahkan ada yang tidak USG sama sekali. Nah yang jadi masalah teman kita ini begini, HPHT-nya 38 minggu, dari USG-nya ternyata 35, 36 minggu begitu kan. Di sini kan kita mesti tahu pasti mana yang betul begitu teman-teman ya. Jadi kalau memang ini cukup bulan ya mungkin bisa dilahirkan di tempat teman-teman puskesmas ataupun rumah bersalin mana. Tetapi kalau memang ternyata kurang, itu kan kita harus rujuk ke rumah sakit ya kan. Apalagi kalau bayinya ternyata memang benar kurang bulan, prematur. Batasannya itu adalah 37 minggu ya teman-teman ya. Jadi kalau 37 minggu ini setelah itu kita anggap cukup bulan, sebelum itu kita anggap prematur. Ya memang dari beberapa yang nanya juga, ya saya tahu dok, memang saya USG-nya harusnya lewat trimester pertama gitu, tapi kan karena permasalahan jauh ataupun biaya ataupun yang lain, ataupun di daerah-daerah yang sangat terpencil lah gitu kan ya. Jadi memang di sini agak sedikit sulit ya. Jadi untuk teman kemarin ada yang nanya juga kan dok, ternyata kehamilan saya yang mestinya 32 minggu gitu kan ya, tapi kok di USG 30 minggu begitu. Lalu saya bilang ya tentu kalau misalnya ini nggak apa-apa, kan dokternya nanti kan pasti akan ngecek sekali lagi dalam waktu 2 minggu apakah sesuai atau tidak begitu. Nanti di situ akan ditentukan. Itu buat teman-teman yang sudah telat begitu. Tetapi untuk teman-teman yang mungkin aksesnya kurang gitu, ini ada beberapa cara mungkin yang mungkin secara kasar gitu kan, kita bisa tahu bahwa ini adalah ini cukup bulan begitu ya. Jadi yang pertama itu mengenai test pack. Kapan test pack itu positif ya? Kehamilan normal itu adalah cukup bulan 37 minggu, sedangkan test pack itu positif itu adalah setelah 4 minggu ya kan, haidnya telat begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ingat-ingat yang dulu, test pack saya positif itu sudah 33 minggu yang lalu dok, begitu tanggal sekian, bulan sekian, begitu itu dihitung 33 minggu ada nggak? Nah kalau memang itu sudah ada begitu kan ya, 33 minggu yang lalu, itu kemungkinan kehamilan Anda sudah 37 minggu. Apalagi sudah diidentifikasi, ditulis test pack-nya sama bidan positif tanggal sekian begitu. Nah lalu yang kedua mengenai gerak janin teman-teman ya. Mengenai gerak janin ini kita tahu bahwa mulai terasa itu sekitar 16 sampai 18 minggu. Ya ada juga yang baru, apalagi hamil pertama ya mungkin telat-telat lagi ya, bisa sampai 20 minggu baru berasa gerak janinnya. Nah kalau misalnya 16 minggu kita anggap tentu yang paling kecil ya, 16 minggu itu sudah mulai terasa gitu ya. Lalu juga ada perbedaan itu 16 minggu itu minimal ada 21 minggu yang lalu, 21 ya kan. Jadi kan 16 tambah 21 37. Ya kan, itu sudah kita anggap ya bolehlah ini mengarah ke arah yang cukup bulan semacam itu. Nah lalu yang ketiga adalah mengenai besarnya perut begitu kan ya, besarnya fundus uteri begitu ya, paling tinggi itu sampai mana begitu. Jadi biasanya ini kalau sudah sampai paling atas di sini teman-teman ya, ke ulu hati ada gambarnya di sini ya, itu sudah kita anggap ya 37 38 lah, masih dianggap loh teman-teman ya. Karena untuk hal yang tinggi fundus uteri ini, maksudnya tinggi dari rahimnya itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya ya kan. Misalkan teman-teman ada miom ya, tentu misalnya apalagi miomnya besar ya kan kelihatannya lebih tinggi begitu. Ataupun misalnya janinnya lebih besar, ataupun banyak cairannya, cairan di dalamnya ternyata banyak begitu kan, itu kan rahimnya akan lebih tinggi juga. Ataupun ternyata teman-teman nggak tahu kalau misalnya teman-teman itu ternyata hamilnya itu kembar, itu kan rahim akan lebih besar dibandingkan yang hamilnya single
ataupun juga kegemukan ya. Jadi gemuk ini juga pengaruh ya, susah gitu kan ya, bisa kelihatannya aja lebih tinggi padahal itu sebenarnya gemuk gitu kan ya. Jadi itu juga cukup banyak faktor. Nah, lalu yang terakhir ini adalah apabila teman-teman pernah ngetes awal-awal ke bidan gitu kan ya, ternyata sempat lah ya USG, syukur-syukur gitu kan ya, ada USG, ada detak jantungnya ya kan. Nah, dari detak jantung ini biasanya teman-teman meskipun kelihatannya detak jantungnya, tapi mungkin pengukuran USG-nya mungkin nggak begitu bagus, tapi terlihat begitu kan ada detak jantungnya. Biasanya itu kan detak jantung 5 minggu teman-teman. Jadi kalau misalnya setelah 32 minggu itu gitu kan, dari pengukuran USG itu sudah dianggap ya cukup bulan begitu. Itu masih perkiraan kasar. Nah, jadi biasanya keempat hal inilah yang saya tanyakan teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dari tespek itu berarti tespeknya positif 33 minggu yang lalu. Kalau misalnya ada terasa gerak janin itu terasa dari 21 minggu yang lalu. Ataupun dari tinggi fundus uteri yang tadi ya, besarnya rahim, ataupun dari denyut jantung yang pertama kali terlihat itu dari 32 minggu yang lalu. Nah, itulah kita bisa menganggap secara kasar ini adalah mungkin cukup bulan. Begitu. Kenapa ini sekali lagi secara kasar ya teman-teman ya, karena memang ini bagusnya itu ya teman-teman tahu sekali lagi harus dengan USG yang trimester pertama. Kalau misalnya di Jakarta ataupun di kota-kota besar yang lainnya itu setiap gang itu sudah klinik itu selalu ada USG itu saya rasa ya. Nah, jadi memang inilah secara kasar yang biasanya saya yang suka nanya gitu, apalagi kalau misalnya di tempat yang saya kalau ke daerah peralatannya kurang memadai begitu kan ya. Jadi kayak kita harus menentukan dulu ini bagaimana. Dari USG kan kelihatan teman-teman ya, berarti ini bayinya itu beratnya kurang lebih berapa gram, bagaimana, ini lewat lah begitu. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Nah, jadi buat teman-teman ya, ini juga sebenarnya nggak banyak, tapi saya menemukan beberapa yang memang tidak ada USG sama sekali begitu kan ya. Ini sangat tidak disarankan begitu kan ya. Jadi kalau memang dengan perhitungan yang secara kasar tadi saya sebutkan itu teman-teman di bawah 37 minggu gitu kan ya, itu teman-teman pergilah ke rumah sakit kabupaten. Nah, begitu juga untuk teman kita yang ini nih 38 minggu HPHT-nya gitu, karena haidnya menurut haid 38 minggu, lalu menurut USG 2 bulan yang lalu ternyata hanya 35-36 minggu. Sudah dikasih tahu, nanti kita cek lagi 2 minggu kemudian, tetapi mungkin dengan berbagai macam kendala atau alasan tidak bisa terpenuhi gitu kan. Kalau ini sudah jelas, teman-teman bisa langsung ke rumah sakit kabupaten untuk bisa meyakinkan tidak ada masalah begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu tidak bisa berjalan satu-satu begitu kan ya. Kalau misalnya dari tespeknya itu sesuai, dari denyut jantungnya andai kata ada waktu itu juga sesuai, dari tinggi rahimnya juga sesuai, itu saya rasa lebih ke arah mungkin bisa cukup bulan begitu ya. Tetapi sekali lagi teman-teman ya, apabila dari yang tadi saya tanyakan itu ternyata kurang dari 37 minggu gitu kan, ya apalagi tidak ada USG, baik itu kendalanya apapun lah ya, itu saya rasa teman-teman harus ke rumah sakit ya kabupaten lah ya, datang ya ketemu dokter begitu. Jangan dipaksakan untuk lahir di rumah ataupun di mana, karena kalau sayang kan. Jadi misalnya begini, 37 minggu itu kan batasnya. Kalau ini 38 ya syukur-syukur bagus. Kalau misalnya di bawah 37 minggu, 35, 36 itu kan jadinya prematur. Susah di rumah nanti bayinya kalau ada masalah. Gitu kan. Jadi memang masalah jarak ataupun kendala apapun itu teman-teman sulit lah ke rumah sakit ya. Tapi ternyata internet nyambung ya ke rumah teman-teman ya. Bisa nanya sama saya gitu kan. Jadi ya ada bagusnya juga, saya bisa memberikan arahan begitu ya. Yang memang ini secara kasar harus dipastikan lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya secara kasar saja itu sudah cukup kurang bulan begitu kan ya, teman-teman haruslah ke rumah sakit kabupaten, carilah dokter kandungan teman-teman masing-masing di sana. Saya hanya bisa memberikan masukan dari video-video ini. Semoga teman-teman semua bisa jelas ya, mengerti kalau memang kurang bulan, sekali lagi ada flag-flag dan kurang bulan itu teman-teman pergilah ke arah rumah sakit. Jadi semoga video ini bermanfaat, semoga juga ya saya masih bisa jawab pertanyaan teman-teman. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Selamat akhir pekan.